Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa Bapak yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Cyber Media, kita akan membahas mengenai event management. Ya, yang kita bahas di sini adalah event management untuk seminar online atau webinar. Nah, di sini Bapak membagi atas 4 faktor, yaitu satu, tim. Kemudian yang kedua adalah manajemen perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah manajemen acara. Terus yang terakhir adalah manajemen pasca acara. Nah, 4 elemen ini sangat penting untuk kita melaksanakan manajemen seminar online atau webinar. Ya, baik, kita bahas dulu yang faktor tim ya. Ini sangat berperan penting karena kita harus profesional dalam memanage acara tersebut ya. Jadi di sini Bapak membagi atas 3, yaitu adalah tim perencanaan, kemudian yang kedua adalah tim acara, dan yang ketiga adalah tim pasca acara. Nah, ini penting sekali. Dari awal sampai akhir kita harus memastikan bahwa acara kita berjalan dengan lancar. Nah, kemudian tugas dari tim perencanaan atau praacara adalah konseptor. Nah, dia satu orang atau lebih atau mereka merencanakan apa saja item-item yang diperlukan untuk persiapan seminar online atau webinar. Kemudian yang kedua adalah tim acara. Tim acara isinya adalah satu konseptor, yaitu yang mempunyai ide-ide bagaimana acara itu berlangsung dan persiapan sebelum acara ya. Oke, yang ketiga adalah tim pasca acara. Isinya adalah konseptor, pelaksana, dan pengawas juga. Kenapa ada 3? Ya, konseptor adalah yang merancang ide-ide untuk item manajemen pasca acara. Kemudian tim pelaksana adalah yang melaksanakan, kemudian tim pengawas adalah yang mengawasi ya. Misalnya ada yang terlewat atau ada yang tidak urut, kemudian mungkin ada yang tidak pas. Nah, tim pengawaslah yang berfungsi untuk membereskannya, seperti itu. Baik. Nah, kemudian kita beralih ke manajemen perencanaan. Setelah tim tadi ya, sudah ada tim manajemen perencanaan, tim manajemen acara, dan kemudian tim manajemen pasca acara. Nah, kita ke manajemen perencanaan. Kita buka di sini. Nah, tim yang di dalam manajemen perencanaan, dia akan memikirkan apa topik pembahasan yang akan disampaikan di webinar online ya. Kemudian yang kedua, siapakah pesertanya, siapakah narasumbernya, dan sebagainya. Oke, kita bahas dulu yang pertama, apa topik pembahasannya. Ini bisa kita buka di sini. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita ambil untuk topik pembahasannya ya. Pertama adalah topik pembahasan yang disesuaikan dengan tema kekinian dan masalah yang sedang dihadapi ya. Nah, contohnya misalnya COVID-19. Kemudian yang kedua mungkin ketersediaan lapangan kerja ya, karena sekarang banyak yang kena PHK. Nah, kemudian bagaimana cara menanggulanginya. Nah, itu juga ide yang menarik. Kemudian yang ketiga adalah tingkat kepedulian masyarakat. Nah, apakah di masa sekarang kepedulian antar masyarakat ini semakin tinggi atau biasa saja atau malah sebaliknya, tidak peduli. Nah, itu bisa jadi topik ya. Kemudian yang kedua, masalah khusus yang sedang dihadapi golongan tertentu. Nah, misal masa depan buruh di era pabrik, di era masa pandemi ini, bagaimana kelanjutannya. Nah, ini topik yang menarik untuk kita bahas di seminar. Kemudian yang lainnya adalah penanganan hama di daerah pertanian pada musim penghujan. Bisa kita angkat juga sebagai topik ya. Nah, kemudian selanjutnya workshop atau seminar itu bisa mengenai praktek atau pelatihan keterampilan profesionalisme.
Nah, biasanya ini digunakan untuk peningkatan keterampilan guru ataupun peningkatan keterampilan montir bengkel ya, mungkin di perusahaan otomotif Suzuki, Honda dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya bisa merupakan hobi atau kesukaan atas suatu jenis produk atau jasa. Misal di sini ada kesukaan mengenai otomotif, hewan, tumbuhan atau traveling. Nah, ini bisa menjadi topik pembahasan dalam seminar. Oke, kemudian yang kedua tadi, siapakah pesertanya? Nah, kita harus menentukan siapa peserta yang akan mengikuti seminar kita. Ya, bisa jadi berdasarkan umur. Nah, pembagiannya bisa jadi apakah anak-anak, kemudian apakah usia remaja, apakah dewasa. Nah, ya. Kemudian berdasarkan jenis pekerjaan. Ya. Pekerjaan lapangan, kemudian mungkinkah orang-orang kantoran atau orang bisnis atau wira swasta atau golongan petani. Nah, pembahasan mengenai pertanian, nah, dan sebagainya. Nah, kemudian juga berdasarkan jenis kelamin, mungkin pembahasan mengenai gender kah, ya. Di sini ada laki-laki dan perempuan ya. Kemudian berdasarkan golongan suku bangsa, mungkin pembahasan mengenai adat istiadat suku Banjar, Madura, suku Dayak, kesenian tradisional, mungkin makanan tradisional, banyak ya. Oke, nah ini untuk perencanaan berdasarkan siapakah pesertanya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah siapakah narasumbernya. Narasumber itu bisa dari praktisi, bisa dari akademisi, bisa dari awam, ya, bisa dari pemerintahan. Nah, ini tergantung terkait dari topik pembahasannya, apa yang akan kita bahas di situ, ya. Nah, itu kita sesuaikan dengan narasumbernya. Nah, kemudian juga perlu kita siapkan narasumber utama dan narasumber pendamping, ya. Jadi kita harus preventif karena narasumber itu adalah orang-orang yang penting. Bisa jadi mereka pada pas acara kita mereka tidak bisa. Nah, jadi ini harus dipersiapkan alternatifnya ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah penjadwalan acara. Nah, kita bisa lihat kalender untuk event yang sudah terjadwal ya. Contohnya untuk event nasional ataupun event kelompok atau organisasi yang diundang atau golongan yang diundang ya. Misalnya kita mengundang golongan pegawai atau pegawai negeri malahan ya. Nah, pegawai negeri jam 8 atau jam 7 sampai jam 5 itu dia kerja di kantor ya. Walaupun sekarang adalah WFH ya, work from home. Nah, tapi tetap ada tugas-tugas yang dikerjakan. Nah, kalau bisa untuk golongan ini dicari waktu-waktu yang mereka senggang seperti itu. Jadi kehadiran mereka itu bisa kita presentasikan dari kalender yang sudah kita tentukan ya. Oke, kemudian atur jadwal dengan narasumber, jelas. Karena kita yang perlu dengan narasumber, maka kita harus menyesuaikan dengan jadwal narasumber. Kemudian yang selanjutnya adalah persiapan sarana, perangkat, dan jaringan pada jadwal yang sudah ditentukan. Kita harus mengetahui jadwal. Siapa tahu misalnya Telkom pada tanggal segini ada down ya. Bisa jadi ya. Atau pemeliharaan jaringan atau maintenance bisa jadi gitu. Jadi kita harus mengetahui sebelumnya, jangan sampai undangan banyak, narasumber sudah bisa, ternyata jaringannya tidak mendukung. Wah, itu kacau sekali ya. Karena kita adalah event online. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pemilihan jadwal harus memikirkan kesediaan narasumber, moderator, dan peserta. Nah, 3 poin ini harus kita sesuaikan semua. Nah, selanjutnya adalah urutan acara. Urutan acara ini
kita harus mempersiapkan sebelumnya. Jangan sampai acak adut. Nanti tahu-tahu ada yang bertanya, kemudian moderatornya bingung karena urutan acaranya tidak ada mungkin ya. Nah, ini harus kita rancang terlebih dahulu dengan fix ya. Nah, kemudian nanti disesuaikan dengan narasumber, moderator, dikonfirmasikan dengan moderatornya. Nah, selanjutnya adalah media apa yang kita gunakan. Nah, karena kita adalah seminar online, maka yang biasa kita gunakan adalah pertama Microsoft Teams, kemudian Zoom, bisa juga Cisco ya, kemudian Google Meet dan sebagainya ya. Nanti di praktek kita akan tunjukkan. Kemudian sumber dana untuk acara. Nah, sumber dana ini tentatif sebenarnya ya. Biasa ada yang narasumber yang mau tidak dibayar ya, atau memang di narasumber yang profesional biaya itu konsekuensi yang logis ya, konsekuensi yang logis biasa karena mereka profesional. Kita menghargai profesionalisme mereka. Nah, itu ya. Nah, dana ini biasanya ada donaturnya atau bisa diambil dari pembayaran pendaftaran peserta. Kemudian yang terakhir, nah ini yang sangat penting adalah analisis SWOT. Dari semua yang sudah kita rancang, kita harus memikirkan kekuatannya, kelemahannya dari acara kita, kemudian opportunity-nya ya, kemudian ancamannya bagaimana. Nah, ini harus kita godok dulu matang sebelum kita fixkan. Ya. Oke. Ini adalah penjabaran untuk perancangan manajemen perencanaannya ya. Kemudian kita beralih ke manajemen acara. Di sini ya. Nah, manajemen acara yang perlu kita siapkan adalah kesediaan narasumber. Nah, kesediaan narasumber ini penting sekali. Jadi pertama kita harus menghubungi narasumber bersedia atau tidak. Nah, kalau sudah bersedia baru kita turun ke konfirmasi narasumber. Kalau misalnya pas minus berapa hari sebelum hari H, kita harus konfirmasi apakah narasumber bersedia, kita konfirmasi ulang, atau malah ada acara lain dan membatalkan acara kita. Nah, ini kita harus sudah ada cadangan atau tindakan preventifnya. Nah, kemudian yang kedua adalah undangan peserta. Undangan peserta wajib hukumnya. Kita harus memastikan bahwa undangan itu sampai ke peserta. Biasanya dalam bentuk link, ya. Kita bisa sebarkan di sosial media atau WhatsApp atau sosial medianya berbentuk WhatsApp atau Facebook atau Telegram atau apa lagi, Line, ya. Nah, jadi banyak sumber sosial media yang bisa kita gunakan untuk mengundang peserta ya. Oke, kemudian konfirmasi peserta. Nah, biasanya untuk memastikan bahwa peserta itu hadir, kita ada beberapa cara. Pertama, yang jelas adalah yang diundang adalah komunitas yang berkepentingan dengan topik yang akan dibicarakan, itu jelas. Mereka interest atas topik yang dibicarakan. Nah, itu bisa kita pastikan berapa persen peserta akan datang. Nah, kemudian bisa jadi ini tadi poin untuk pengikat peserta ya. Nah, kemudian kita bisa memberikan penghargaan ke peserta, ya. Nah, itu salah satu pancingan untuk peserta bersemangat untuk hadir. Nah, kemudian bisa jadi juga ada sanksi ke peserta. Ini biasanya dilakukan oleh instansi yang kemungkinan webinarnya bersifat wajib kepada pesertanya, ya. Nah, oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kepastian jaringan online untuk moderator, narasumber, dan peserta. Ini penting sekali ya, penting sekali. Nah, harus dipastikan, konfirmasi ulang lagi. Nah, kita harus memastikan
jaringan internet wilayah mana peserta kita yang kemungkinan akan hadir dalam webinar kita, dan kita bisa memastikan apakah peserta ini di wilayah yang jaringannya cukup atau kurang, ya. Di situ bisa kita presentasikan juga. Jadi jangan berharap kalau misalnya kita mengundang tapi pesertanya adalah di wilayah yang jangkauan internetnya tidak sampai. Nah, itu kemungkinannya juga kecil mereka akan hadir, ya, karena kendala jaringan internet. Nah, itu perkiraan ya untuk peserta. Tapi untuk narasumber kita harus memastikan jaringan apa yang dipakai oleh narasumber dan moderator, pokoknya yang duduk untuk presentasi di sana. Harus, jangan sampai lalai di situ. Jangan sampai di tengah-tengah acara narasumber blank, hilang. Wah, itu kacau sekali. Karena apa? Intinya adalah pembicaraan topik yang disampaikan oleh narasumber. Oke, selanjutnya adalah daftar hadir peserta. Ini penting ya, biar kita melihat secara real berapa peserta yang hadir di kita. Nah, di sini bisa kita sampaikan di peserta langsung mengisikan secara manual kehadiran online-nya. Nah, yang banyak dipakai adalah Google Form biasanya, ya, Google Form. Tapi ya sebenarnya banyak bisa kita bikin juga aplikasi untuk presentasi kehadiran, ya, selain Google Form, ya. Nah, kemudian ada juga aplikasi konferensi online yang bisa otomatis list presensi siapa yang datang di acara webinar tersebut. Nah, kemudian yang terakhir di manajemen acara adalah modul materi workshop, ya, yaitu adalah kesiapan modul dan materi presentasi. Ini harus siap sebelum acara dimulai, ya. Jangan sampai pasrah ke narasumber. Karena apa? Kemungkinannya bisa jadi laptopnya rusak dari narasumber, flash disknya narasumber rusak, selesai. Kalau modulnya tidak ada, otomatis nanti narasumber akan ngarang, ya, apa yang dia ingat. Nah, itu akan mengganggu jalannya webinar kita. Nah, kemudian yang kedua adalah modul atau materi seminar yang dibagikan ke peserta, ya. Nah, ini bisa dibagikan sebelum acara atau bersamaan dengan acara atau setelah acara. Oke. Nah, ini adalah untuk manajemen acara, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah manajemen pasca acara. Kita lihat di sini. Oke, kita buka. Nah, manajemen pasca acara ini bisa kita setting di pembagian sertifikat. Nah, sekarang pembagian sertifikat bisa otomatis, ya. Jadi di presensi di Google Form itu bisa kita kaitkan link ke pembagian sertifikat secara otomatis yang dikirimkan langsung ke emailnya masing-masing. Itu bisa, ya. Jadi tim manajemen acara dan manajemen pasca acara bisa kolaborasi untuk sertifikat ini. Nah, kemudian penyelesaian urusan administrasi macam-macam, bisa jadi pesertanya minta foto acara, atau mungkin bisa jadi juga masalah-masalah biodata dan sebagainya, pengumpulan biodata peserta atau pengumpulan biodata narasumber. Tapi ini harusnya sebelum acara, ya, kalau yang untuk biodata. Nah, kemudian yang ketiga adalah video recording acara. Nah, ini biasanya diminta orang-orang yang ingin mereview ulang apa yang dibicarakan oleh narasumber tadi. Nah, itu jadi penting sekali untuk kita setting sebelumnya bagan ini, ya. Nah, mind map ini kita harus setting sebelumnya biar tidak kacau acara kita dan sukses sampai akhir. Oke. Nah, sekarang kita praktekkan di salah satu platform konferensi
Baik, kita praktekkan saja. Kita buka Microsoft Teams kita. Di sidebar sebelah kiri bisa kita lihat kalender ya. Kita klik kalender. Nah, di sini adalah real time kita tanggal 24. Kita klik bagian kanan atas, kita pilih ke live event. Oke, karena kita akan membuat webinar. Oke, kemudian title-nya adalah, nah kita langsung ke sini. Kita akan mengadakan di hari ini ya, cuma jamnya adalah jam anggaplah jam 11 lah, endingnya jam 1. Oke ya. Nah, kemudian kita kasih detailnya apa. Oke. Nah, kemudian kita undang presenternya ya. Nah, ini Bapak sebagai produser di sini. Kita undang presenternya. Misalnya Ahmad. Oke. Ahmad Jayadi. Nah, misalnya presenter. Ini maksudnya narasumber ya. Nah, oke. Kemudian sebagai moderator bisa kita tambahkan lagi, misalnya Ola Julaika. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita next. Nah, di sini live event permission ya. Siapa saja yang bisa lihat di sini. Di pengaturan super administrator, di sini publiknya ditiadakan. Jadi kita hanya bisa mengundang grup dan orang-orang yang terkait dengan organisasi kita. Nah, kalau misalnya di grup ini adalah tim yang berada di sini. Nah, kemudian kalau misalnya everyone di sini, nah tapi sign in-nya required masuk ke Microsoft Teams. Nah, kemudian how will you produce your live events? Nah, di sini bisa kita centang recording available to attend. Jadi yang datang bisa merekod ya. Kemudian bisa kita tambahkan question and answer untuk tanya jawab ya. Jadi attendee engagement reportnya bisa kita download juga, kita centang di sini. Nah, oke. Kemudian kita schedulekan. Nah, oke. Ini kita kopikan untuk orang-orang yang mau kita invite ya. Jadi jadwal tersebut sudah kita setting di kalender ya. Jadi ini bisa nanti peserta yang kita undang bisa masuk ke sana melalui link yang kita bagikan. Baik, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.